Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang saya hormati. Berikut ini kita akan menyampaikan aksi nyata dari saya Agil Wandri Lita MPD SMA Negeri 1 Rongkop. Untuk topik kita kali ini adalah perencanaan berbasis data atau biasa disingkat PBD dengan teknik identifikasi, refleksi dan benahi atau disingkat IRB. Aksi nyata ini merupakan suatu kegiatan di mana kegiatan yang pertama adalah menyiapkan dokumen laporan rapor pendidikan dan dokumen rekomendasi PBD yang diunduh dari platform rapor pendidikan. Kemudian menyiapkan form kosong untuk menuliskan proses identifikasi, refleksi, dan benahi atau IRB. Langkah ketiga adalah melakukan analisis secara pribadi terhadap capaian di tiap indikator, khususnya terhadap indikator prioritas di satuan pendidikan. Langkah yang keempat adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk membantu dalam melakukan analisis. Jadi langkah pertama kita adalah kita membuka website raporpendidikan.kemdikbud.go.id/login. Kemudian kalau sudah kita ketikkan alamat ini di browser, nanti akan muncul halaman seperti ini. Silakan nanti Bapak Ibu login menggunakan email belajar ID Bapak Ibu semua, sehingga nanti langsung tertuju ke SMA masing-masing. Selanjutnya kalau kita cermati scroll ke bawah, maka akan ada rapor pendidikan kita. Mungkin nanti ada yang berwarna merah, berwarna hijau, dan berwarna kuning. Inilah pentingnya mengapa siswa-siswa kita yang melakukan asesmen ANBK harus mengerjakan secara jujur supaya benar-benar diketahui bagian mana dari satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan. Selanjutnya nanti dapat dicermati sampai di bawah seperti apa poin-poin yang berwarna merah, kuning, hijau ini apakah di bagian mana yang baik, di bagian mana yang perlu ditingkatkan, dan sebagainya. Selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa klik di bagian unduh. Di bagian unduh ini nanti akan secara otomatis mengunduh file Excel yang berisi kolom-kolom tentang pencapaian satuan pendidikan. Bagian unduh dapat dilihat pada layar seperti ini. Pilih tahun 2024, kemudian unduh rapor pendidikan. Kolom-kolom yang kami sampaikan tadi perwujudannya seperti ini, rekomendasi prioritas PBD SMA Negeri 1 Rongkop tahun 2024. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kita fokus ke nilai capaiannya. Jika semua label ternyata berwarna hijau, maka kita cari nilai capaian yang paling rendah di antara label-label tersebut. Kemudian kita analisis menggunakan form kosong yang di dalamnya ada 3 kolom, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Kami bacakan untuk yang pertama, poin karakter masih di angka 64,27. Meskipun demikian, sudah dikategorikan ke kategori baik. Refleksi kita, kualitas pembelajaran yang mengacu pada metode pembelajaran masih belum optimal. Di bagian refleksi ini ada di Excel, jadi nanti
Bapak Ibu bisa melihat di poin karakter, nilainya berapa, kemudian ada kolom refleksinya juga. Kalau ingin menambahkan refleksi yang lain, bisa ditambahkan di kolom refleksi ini. Kemudian setelah refleksi adalah benahi. Jadi dari refleksi ini apa yang dapat kita benahi? Di sini peningkatan kompetensi GTK atau guru dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif sehingga guru mampu merancang dan menerapkan pembelajaran yang mampu meningkatkan karakter peserta didik. Jadi diharapkan di sini kalau kita sudah tahu karakter siswa itu ternyata nilainya paling rendah di antara poin-poin yang lain yaitu 64,27. Kita cari tahu penyebabnya apa yaitu refleksi. Ternyata penyebabnya adalah pembelajaran kita belum benar-benar memasukkan karakter dalam proses pembelajaran sehingga siswa-siswa karakternya masih terdetek rendah meskipun di sini sudah dikategorikan baik. Kemudian cara untuk meningkatkannya adalah meningkatkan kompetensi GTK atau guru. Caranya bisa dengan seminar atau webinar yang dilakukan oleh Kombel atau Kobar sekolah. Dapat juga mencari ilmu dari YouTube dan sebagainya. Kemudian di bagian kedua, poin apa lagi yang masih rendah di antara poin-poin kita, yaitu iklim keamanan satuan pendidikan masih di angka 81,7 atau kategori baik. Kemudian kita refleksikan iklim kebinekaan khususnya toleransi agama dan budaya masih perlu ditingkatkan. Di sini benahinya saran dari Kemdikbud adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang terciptanya toleransi agama dan budaya. Pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang toleransi agama dan budaya untuk memperbaiki proses pembelajaran peserta didik. Jadi kebanyakan saran dari Kemdikbud adalah kita memperbaiki pembelajaran kita, di mana di dalam pembelajaran kita sisipkan nilai-nilai karakter, salah satunya adalah karakter tentang toleransi beragama dan berbudaya, dan sebagainya. Secara lebih lanjut, kita ke pertanyaan tentang identifikasi. Semua indikator prioritas sebenarnya sudah masuk kategori baik atau di atasnya sehingga kita memilih indikator yang nilainya terendah meskipun sudah masuk kategori baik. Jadi dari poin-poin yang kita terima dari Kemdikbudristek hasil ANBK itu kan poin-poinnya sudah tinggi sehingga hijau semua. Namun demikian kita cari yang terendah supaya kita ada tindakan perbaikan. Di sini terdapat dua hal yang angka atau nilainya berada di bawah di antara indikator-indikator lainnya yaitu nilai karakter dan iklim keamanan. Kondisi atau fakta di satuan pendidikan terkait capaian ini memang pembelajaran belum menguatkan karakter siswa dan kadang sama sekali tidak menyinggung toleransi agama dan toleransi budaya atau toleransi yang lain. Selanjutnya refleksi, indikator yang merupakan akar masalah yang erat kaitannya dengan indikator prioritas yang belum baik tersebut yaitu proses pembelajaran yang belum menguatkan karakter peserta didik dan menguatkan pemahaman kebinekaan supaya ada empati dan simpati di kalangan siswa. Terakhir di bagian benahi kita menyampaikan program yang paling tepat sebagai solusi untuk meningkatkan capaian pada indikator akar masalah tersebut menurut saran rapor pendidikan adalah adanya kegiatan meningkatkan skill dan kognitif guru supaya mampu menyiapkan pembelajaran dan sekaligus melaksanakan pembelajaran yang menguatkan karakter dan kebinekaan siswa. Tentunya guru akan menerima manfaat langsung dari program ini. Sumber daya apa yang dimiliki oleh satuan pendidikan untuk mendukung terlaksananya program tersebut antara lain adalah adanya kombel atau kobar yang mampu menghadirkan narasumber untuk meningkatkan kemampuan GTK atau guru atau bisa juga kolaborasi antar
sesama guru. Kemudian hambatan yang mungkin muncul adalah penentuan waktu di sela-sela kegiatan mengajar sehingga membutuhkan komitmen ketika atau guru untuk belajar merancang pembelajaran yang meningkatkan karakter siswa. Demikian PBD dan IRB kita. Semoga sedikit banyak membantu, kemudian bisa kita terapkan untuk menganalisis rapor pendidikan kita di tahun yang akan datang. Sampai jumpa pada video aksi nyata yang lain.